Jika di video yang lalu, kita sudah membahas bagaimana kekejaman Nanking yang begitu membekas bagi masyarakat Nanjing, China sampai saat ini, maka di video ini kita akan membahas salah satu sosok yang paling berperan dalam pembantaian tersebut. Lahir sebagai pangeran dalam tatanan keluarga bangsawan kerajaan Jepang, pangeran yang memiliki nama Yasuhiko Asaka yang lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1887 ini menjelma menjadi pria dengan kekuatan mengerikan selama Perang Manchuria yang melibatkan tentara Kekaisaran Jepang melawan tentara nasionalis China. Pangeran Yasuhiko adalah putra ke-8 dari Pangeran Kuni Asahiko dan Tsunoda Sugako. Pada tahun 1872, Kaisar Meiji mendapat gelar Kuninomiya dan memulai menjadi bagian dekat keluarga Kekaisaran Jepang yakni Dai Nippon Teikoku. Seperti pangeran kekaisaran lainnya dari periode Meiji, ia juga membangun karir militernya. Yasuhiko mendapatkan pendidikan dasar di Sekolah Gakushuin dan Sekolah Persiapan Militer Pusat, kemudian melanjutkan ke Akademi Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada tanggal 27 Mei tahun 1908. Pada Desember tahun 1935, ia ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Militer Jepang yang memberinya posisi yang sangat berpengaruh dengan Kaisar Hirohito. Dengan demikian dia lebih bebas memberikan perintah kepada pasukannya tanpa intervensi dari petinggi militer lainnya kecuali oleh saingannya yakni Jenderal Tojo. Di masanya, Jepang meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Nanjing, salah satu kota di bagian timur daratan China yang jadi ibu kota Republik China saat itu. Cerita penaklukan Nanjing berawal dari jatuhnya Shanghai ke tangan militer Jepang, kemudian disusul dengan perluasan wilayah ekspansi lainnya. Hal tersebut dilakukan Jepang akibat kebutuhan sumber daya yang terbatas di tanah negeri matahari terbit tersebut. Pasukan Jepang pada tanggal 11 November tahun 1937 bergerak ke arah barat dari Shanghai menuju Nanjing, di mana tentara Jepang yang dibagi dalam 3 grup, yakni Nakajima Kesago memimpin grup pertama dari arah barat melewati tepi selatan Sungai Yangtze, kemudian disusul kelompok pasukan yang dipimpin Matsui Iwane dan Yanagawa Heisuke. Namun kala itu, Jenderal Matsui Iwane mengalami sakit yang kemudian terpaksa harus digantikan tugasnya oleh jenderal yang juga sekaligus pangeran dan anggota keluarga bangsawan Kekaisaran Jepang yakni Pangeran Jenderal Yasuhiko Asaka. Pada siang hari tanggal 9 Desember tahun 1937 militer Jepang menjatuhkan selebaran ke kota Nanjing. Dalam lembaran itu berisi perintah untuk menyerah dalam waktu 24 jam, yang dimana selembaran itu berisi ancaman, tidak ada belas kasihan, jika tawaran Jepang ditolak. Sekedar informasi tambahan, kala itu China dikuasai oleh sistem pemerintahan nasionalis Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Jadi kala itu negara nasionalis tersebut tengah berfokus terhadap masalah internal mereka, di mana Kuomintang tengah sengit-sengitnya bertempur melawan komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong dan tidak terlalu mengkhawatirkan agresi militer Jepang di Manchuria. Dalam agresi tersebut, pihak militer Jepang mampu menduduki sebagian besar kota sasarannya termasuk Nanjing, namun ada masalah baru kali ini yang mereka rasakan yakni militer Jepang tak bisa memberi makan atau menampung tawanan perang yang sangat banyak tersebut. Pada tanggal 13 Desember tahun 1937, Batalion ke-66 Jepang menerima perintah dari Pangeran Asaka. Dalam perintah tersebut berbunyi, semua tahanan perang harus dieksekusi tidak terkecuali anak-anak. Metode eksekusi tahanan dibagi dalam beberapa kelompok yakni satu kelompok berjumlah 12 tahanan, dan dibunuh terpisah dengan cara ditembak. Hal itu diungkapkan oleh buku yang berjudul The Rev of Nanjing yang disusun oleh seorang penulis sejarah Iris Chang. Awalnya perintah untuk membunuh semua tahanan tampaknya berasal dari keinginan untuk menghindari biaya perawatan tawanan perang serta mencegah pemberontakan lebih lanjut di antara para tahanan. Namun pada kenyataannya yang terjadi justru terdengar kabar bahwa hasrat membunuh tentara Jepang makin beringas dan menjadi-jadi, bahkan menjadikan pembunuhan tersebut sebagai olahraga.
Perintah dari sang Pangeran Yasuhiko kembali datang pada tanggal 17 Desember, di mana dalam perintahnya para tahanan dipindahkan ke pinggir sungai Yangtze dengan kondisi tangan terikat, dan kali ini tawanan perang tidak lagi dibagi per regu namun dibariskan menjadi satu. Kemudian dengan hitungan mundur tentara Jepang menembaki mereka dengan membabi buta. Tak ayal, peristiwa Nanking ini memakan korban hingga kurang lebih 300.000 nyawa termasuk tentara, anak-anak dan warga sipil. Setelah Perang Dunia Kedua selesai pada tanggal 1 Mei tahun 1946, pejabat di kantor Panglima Tertinggi Sekutu menginterogasi Pangeran Yasuhiko mengenai keterlibatannya dalam pembantaian Nanjing, tetapi dia tidak dibawa ke pengadilan internasional. Hal tersebut akibat keputusan Douglas MacArthur untuk memberikan kekebalan kepada keluarga kekaisaran, karena jika menjatuhkan hukuman mati bagi keluarga kekaisaran Jepang, maka konsekuensinya adalah seluruh masyarakat Jepang kala itu bisa mengamuk melakukan perlawanan habis-habisan, dan itu akan menjadi daftar panjang Perang Dunia Kedua. Sebagai gantinya, diputuskan sebuah sanksi sosial yang paling ditakuti oleh seorang berdarah bangsawan, yakni pada tanggal 14 Oktober tahun 1947 Pangeran Yasuhiko dan anak-anaknya kehilangan status kebangsawanannya serta hak istimewa mereka terhapuskan dan secara otomatis menjadikan mereka sebagai warga negara biasa.